Showdown with Saudi Arabia here in Jeddah in 3 days' time. Patrick Kluivert's World Cup dream is over. He tinkered with the starting team. He made a ton of changes in the second half. Mungkin banyak dari kita semua masih sangat sedih dan kecewa atas gagalnya timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Tapi gue yakin kebanyakan dari kita sedih dan kecewanya bukan ke para pemain timnas Indonesia, karena kita semua sudah tahu perjuangan mereka di lapangan benar-benar luar biasa. Tapi rasa sedih dan kecewa ini lebih kepada keputusan federasi yang memutuskan untuk mengganti pelatih di tengah-tengah kompetisi dan pada tim kepelatihan baru, yaitu tim kepelatihan Coach PK. Pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong, dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Kejadian di China itu sebelum pertandingan bahkan sudah terjadi dinamika yang cukup tinggi. Dan bahkan sebenarnya yang saya tawarkan juga sengaja itu tanggal 25. Yaitu hari Natal sebenarnya. Bukan saya tidak menghormati hari besar, cuman itu bagian kita juga mengetes keseriusan dan komitmen. Jujur, menurut gue semenjak Coach STY diganti sama tim kepelatihan Coach PK ini, gue merasa sedikit pesimis pada timnas Indonesia. Tapi gue mencoba untuk fair, di mana rasanya tidak adil jika kita pesimis tanpa melihat hasil nyata dari tim kepelatihan Coach PK. Walaupun ya namanya hati ya nggak bisa bohong sih. Ya, juga meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari CV tim kepelatihan Coach PK ini ya biasa-biasa aja. Pada debut tim kepelatihan Coach PK di timnas Indonesia, rasanya kekhawatiran gue dan mungkin banyak dari kalian mungkin menjadi nyata. Dimana kita tahu timnas Indonesia dibantai 5-1 oleh timnas Australia lawan Bahrain dan Cina. Oh, jelas seneng sih karena menang. Ya meski menang tipis 1-0 sih. Dan juga membawa timnas Indonesia lolos ke babak ronde 4 Piala Dunia 2026. Jujur ya, gue ngelihat kemenangan timnas Indonesia dari Bahrain dan Cina itu seneng sih. Apresiasi juga sama tim kepelatihan Coach PK dan para pemain. Tapi gue masih sangat belum puas, dimana permainannya masih tidak lebih baik dari pelatih sebelumnya, yaitu Coach STY. Dan puncaknya, kepesimisan gue pada tim kepelatihan Coach PK pada saat lawan Jepang. Meskipun saat itu kita sudah dipastikan pasti lolos ke babak ronde 4. Ya sebenarnya belum pasti lolos sih, tapi kemungkinan besar. Kita itu timnas Indonesia melawan timnas Jepang dengan skuad lapis 2 atau 3 dibantai 6-0. Dan lebih parahnya lagi, shots on target itu 0. Lu bayangin 0 loh. Tapi anehnya waktu itu sempat muncul alasan lucu menurut gua, dimana ada yang berkata ya ini kan pertandingan gak penting, pemain jagonya timnas Indonesia dicadangin, timnas Indonesia tidak serius, dan alasan lain-lain lah yang lucu-lucu. Dan sejak saat itu gua mulai mempertanyakan sih, tujuan digantikan Coach STY dengan Coach PK itu tujuannya apa ya? Jujur ya, gue sampai saat ini masih nggak tahu alasan sesungguhnya dipecatnya Coach STY. Tapi di video kali ini gue mencoba untuk mengutarakan opini gue ya. Sekali lagi, menurut opini gue. Jadi ya bisa beda sama kalian. Kita sama-sama tahu alasan yang dinarasikan atas pemecatan Coach STY itu adalah masalah dinamika di ruang ganti, masalah komunikasi, dan ingin meningkatkan probabilitas atau kemungkinan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kalau alasannya ini semua emang benar-benar terjadi ya gue juga setuju sih. Tapi permasalahannya makin kesini makin terlihat bahwa alasan yang selama ini dinarasikan itu patut dipertanyakan kebenarannya. Ja, ik denk dat we allemaal wel een beetje hetzelfde dachten van hoezo nu, maar van de andere kant ja, dat is misschien ook de weg die we hadden ingeslagen, of die de president had ingeslagen, zeg maar van we willen het nu zo en zo doen bijvoorbeeld, dus op een gegeven moment komt er een nieuwe coach, ja, is het dan ooit een goed moment? Kijk, voor ons was het misschien wel wennen als Europeanen. Is toch, hij is van Azië, zeg maar, dus het is toch, zijn werkwijze is heel anders dan wat wij gewend zijn. Maar ik vond dat hij wel gewoon, hij lag wel gewoon goed in de groep, denk ik. Ja, want het was geen Indische coach, hè? Koreaan. Koreaan, ja. Ja. Hij was niet streng of zo, hij had geen andere benadering. Ja, dat wel. Hij was ook gewoon in voor geintjes en dat soort dingen. Dus ik denk dat de dynamiek wel goed was met hem. Di saat setelah hari pemecatan Coach STY, muncullah suatu podcast asal Belanda yang isinya terdapat pemain timnas Indonesia sedang membahas timnas Indonesia. Di podcast itu, si Ragnar Rotmahun sempat ngomong bahwa dia juga bertanya, apakah ini saat yang tepat untuk mengganti pelatih. Pemain diaspora juga tidak memiliki masalah yang serius sama si Coach STY. Ini bukan dari mulut gua loh, dari mulut si Ragnar Rotmahun. Bahkan mereka sudah bisa adaptasi. Selain itu, si Verdong juga ngomong kalau Coach STY suka bercanda dan dinamikanya bagus di dalam tim.
tim. Ini yang ngomong sekali lagi bukan gua ya, pemain timnas Indonesia itu sendiri loh. Jadi ya rasanya alasan dinamika di ruang ganti ini nggak ada, atau hanya dinamika kecil yang umum terjadi, ya mungkin antar 1-2 pemain lah, dan itu hal yang wajar. Bukti lainnya, begitu Coach STY dipecat, para pemain sampai menginstastory kepergian Coach STY. Ya itu artinya kan mereka semua peduli dan cinta sama Coach STY. Tapi kan baru-baru ini sempat muncul juga ya, ada pemain yang ngomong STY out atau saya yang out. Ya dimana muncul rumor bahwa kemungkinan besarnya terjadi dinamika di ruang ganti dengan satu pemain saja. Ngeri juga ya kalau emang bener terjadi. Gua gak mau nyebut siapa pemain ini karena masih rumor ya, walaupun rumornya udah kuat banget sih ini kayaknya. Dan gua cuman mau ingetin kalau kita itu boleh ngefans sama siapapun, tapi juga harus objektif. Jadi jangan ngidolain siapapun sampai lu tuh kehilangan objektivitas atau cara berpikir yang logis, karena itu bahaya banget. Balik lagi, jadi masalah dinamika di ruang ganti kayaknya sudah terbantahkan. Mungkin kalian ada yang ngomong lah bang, itu saya akan Bakot kan punya masalah sama Coach STY. Oh, itu jelas perlu dipertanyakan lagi kalau sekarang, dimana Coach STY sudah diganti tapi Bakot masih nggak kepanggil di timnas Indonesia. Jadi apa masalahnya sama Coach STY? Ya gua juga nggak tahu sih. Masalah komunikasi, waduh ini satu-satunya alasan yang gua tuh sulit banget mau percaya. Karena kalau emang ada masalah komunikasi, kenapa tiba-tiba banget sekarang? Kok nggak dari kemarin-kemarin tuh pas lawan Vietnam atau lawan Irak lah, ingin meningkatkan kemungkinan lolos Piala Dunia 2026. Oh come on lah, kalau ngelihat sekarang ya jelas ini untuk memperkecil kemungkinan lolos Piala Dunia 2026 dengan tim kepelatihan baru yaitu Coach PK. Sorry to say ya, karena sudah jelas saat terakhir kali dipegang Coach STY, kita tuh berada di peringkat ketiga dengan selisih 1 poin dengan Australia. Tapi di sini gue juga nggak ngomong ya kalau sama Coach STY kita pasti lolos Piala Dunia 2026. Sama Coach STY kita juga belum tentu lolos sih, bisa gagal juga. Tapi setidaknya kita sebagai fans punya hope, harapan. Dan kalau gagal, kita sebagai fans nggak punya alasan untuk menyalahkan siapapun selain Coach STY. Mengingat lagi kan target Piala Dunia dari PSSI itu kayaknya 2030 atau 2034 ya, atau mungkin 2026 ya. Wah, gue juga bingung sih itu. Dimana nyalain yang gue maksud juga adalah bukan nyalain menghujat ya, tapi ya memang kita sudah menerima bahwa Coach STY artinya sudah tidak mampu membawa timnas Indonesia terbang lebih tinggi lagi. Ini kalau gagal ya. Kalau kita lolos Piala Dunia 2026 sama Coach STY, ya itu beda cerita lagi. Tapi ya balik lagi, kita sebagai fans cuman bisa overthinking dan berandai-andai secara logika, karena kita nggak tahu benar-benar alasan atau apa yang benar-benar terjadi di balik pemecatan Coach STY. Sorry to say, sampai sekarang gue masih bingung terbaik itu terbaik dari mananya ya. Gue tuh masih bingung serius, terbaik dari sisi mana? Sisi komunikasi, kok rasanya kemarin tuh alasan yang dikeluarin sama tim kepelatihan Coach PK lucu-lucu sih. Sampai gue juga bingung, Coach PK ini sebenarnya pelatih atau pengamat sepak bola? Menurut gue ya, sisi memanage ruang ganti kok rasanya nggak juga ya. Karena tuh si El Preman kok bisa ngungkapin hal yang kontroversi di IG story-nya ya. Kalau bisa memanage ruang ganti itu harusnya bisa membuat semua pemain itu bisa menerima dengan fair dan tulus setiap keputusan dari pelatih. Sisi teknikal, kok gua ragu banget ya kalau ini. Dengan hasil yang sudah ada selama ini yaitu 4 kali kalah, 1 kali seri, dan 3 kali menang. Dengan skuad yang sangat mewah dan lengkap untuk level Asia. Ini nih yang harus digarisbawahi. Dengan skuad yang mewah dan lengkap untuk level Asia. Jadi nggak tahu lagi dah terbaik dari mananya. Lagian gua juga bingung, kok ada yang menarasikan tim kepelatihan terbaik. Jujur ya, gua tuh semenjak ada narasi tim kepelatihan terbaik, gua tuh malah kasihan banget sama tim kepelatihan Coach PK. Karena coba lu bayangin dah, pelatih belum ngelatih udah dikasih narasi tim kepelatihan terbaik. Ya jelas bisa memberikan tekanan sendiri sama tim kepelatihan Coach PK. Karena orang-orang akan mewanti-wanti narasi ini dengan kinerja tim kepelatihan Coach PK. Dan ditambah lagi kondisinya lagi kurang bagus, dimana tim kepelatihan Coach PK ini masuk dalam kondisi yang dimana mayoritas fans supporter timnas Indonesia itu masih sangat mencintai Coach STY. Ya tambah berat lagi tekanan dari tim kepelatihan Coach PK. Terus ya selain itu, gue juga bingung setelah fans supporter timnas Indonesia sudah mulai bisa berdamai menerima Coach PK dan timnya, walaupun nggak semua ya, kok malah ada narasi yang memprovokasi 3 kali main, 2 kali menang, 1 kali kalah. Itu kan udah jelas memecah belah fans supporter timnas Indonesia. Karena fans supporter timnas Indonesia merasa bahwa kok masih dibanding-bandingin gitu, bukannya fokus ke timnas sekarang.
Ya, tapi ya udahlah. Intinya menurut gua, kalau kita menilai kinerja tim kepelatihan terbaik ini, ya jelas jauh lebih bagus Coach STY dan timnya lah. Semua sudah bisa menilai lah. Sekali lagi ya, kita itu saat masih dipegang Coach STY, kita itu di peringkat ketiga dengan selisih 1 poin sama Australia, yang sekarang sudah happy masuk ke Piala Dunia 2026. Padahal setahu gua juga kayaknya Australia ganti pelatih dah. Dan semenjak dipegang tim kepelatihan Coach PK, yang memang kita lolos ke babak ronde 4, tapi ya di babak ronde 4-nya kita hancur lebur, 0 poin. Padahal skuad kita nggak kalah, malah bisa dibilang kualitas pemain timnas Indonesia kita lebih baik daripada Arab Saudi dan Irak. Ya, sejak kita timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sedang tidak dalam kondisi yang baik. Dimana sekarang semenjak tim kepelatihan Coach PK memutuskan untuk mengakhiri kerjasama, timnas Indonesia sekarang tidak memiliki kepala pelatih. Dan kabarnya di FIFA Matchday bulan November nanti sepertinya tidak ada FIFA Matchday untuk timnas Indonesia senior. Kok sayang juga ya nggak memakai jatah FIFA Matchday ya. Sintayong dan tentu Coach Patrick sudah menjadi bagian masa lalu. Tapi apa yang telah diberikan Coach Sintayong kita apresiasi. Apa yang kekurangannya kita pelajari. Sama juga dengan Coach Patrick. Kita apresiasi, kekurangannya kita pelajari. Makanya kita mencari yang namanya pelatih bisa nggak lebih baik daripada sebelumnya. Ya, gue setuju kali ini sama PSSI, dimana timnas Indonesia jangan terlalu terburu-buru untuk mencari pelatih, karena kita harus belajar dari 2 pemecatan kepala pelatih timnas Indonesia yang baru-baru ini terjadi, yaitu Coach STY dan Coach PK. Jadi kali ini harus benar-benar memikirkan secara baik-baik dan sedetail-detailnya dalam mencari pelatih baru. Kalau menurut gue ya, pelatih baru nanti akan lebih baik wajib memiliki CV yang bagus dalam menangani tim Asia. Kalau CV-nya cuma bagus dalam menangani tim di luar Asia, sebenarnya gue juga nggak apa-apa sih. Tapi jujur, gue tuh agak trauma sama tim kepelatihan Coach PK, dimana ternyata pelatih yang belum pernah menangani tim Asia itu cukup kesusahan untuk mempelajari kualitas bermain di tim-tim Asia. Jadi lebih baik tuh mencari pelatih yang punya CV atau track record yang bagus dan mentereng di Asia. Nggak usah peduliin lah masalah bahasa, karena di zaman sekarang ini kan udah canggih-canggih ya, kan ada translator, jadi nggak masalah. Pelatih Irak Graham Arnold dan pelatih Arab Herve Renard itu juga nggak bisa bahasa Irak dan Arab, tapi bisa lolos babak ronde 5 dan Piala Dunia 2026 tuh. Yang paling penting pengalaman dari pelatihnya nanti harus benar-benar bagus dan berkualitas. Dan saran gua sih, jangan lagi mencari pelatih yang mau datang di saat hari Natal aja. Itu agak lucu sih. Lagian pelatih bagus mana ya yang mau datang interview saat hari Natal? Gua juga nggak tahu ya. Ya kalau sekarang ya hancur lebur lah. Udah hancur lebur. Jadi kita benar-benar mental kami benar-benar down sekarang ini menghadapi situasi, melihat hasil seperti ini adanya di rapat Exco. Saya tidak akan tutup-tutupi mana yang baik, mana yang tidak baik. Semua akan saya sampaikan apa adanya. Sekali lagi, karena saya ini berada di tim mulai dari round 1 Oktober 2023 sampai dengan sekarang. Ya, intinya kita semua mesti belajar dari pengalaman ini, bahwa jangan sampai kejadian ini terulang lagi. Karena jujur sayang banget, tinggal 180 menit lagi kita tuh bisa lihat si Itses main di Piala Dunia 2026. Mungkin bisa lawan Messi atau Ronaldo kali, gak tahu. Tapi semua itu hanyalah angan-angan aja. Sedih sih. Dan gue juga mau memberikan saran kepada PSSI, kayaknya akan lebih baik ke depannya jangan lagi memutuskan keputusan yang kontroversial kayak diberhentikan atau dipecahnya Coach STY dan menggantikan dengan tim kepelatihan Coach PK yang jujur secara CV kurang bagus. Mengganti pelatih itu boleh dan sah, wajar kok. Tapi momennya itu yang paling penting. Kalau diganti waktu di tengah-tengah kompetisi, apalagi dalam tren positif, ya itu benar-benar nekat dan beresiko sih. Dan terakhir ya, gue juga agak bingung sama orang yang berkata, ya kalau udah lihat hasilnya begini, timnas Indonesia di tangan Coach PK gagal lolos ke Piala Dunia 2026, ya baru bisa tahu kalau emang gagal. Waktu Indonesia lolos ke babak ronde 4, fan juga senang. Wah, ya kalau gue ya ngelihat timnas Indonesia lolos ke babak ronde 4 ya seneng lah. Mau sama pelatih siapapun, namanya juga dukung timnas Indonesia. Masa gue harus sedih? Tapi jujur dalam hati gue melihat timnas Indonesia lolos ke babak ronde 4 itu kayak kurang puas. Kayak yang gue bilang tadi, karena hasilnya tuh kurang meyakinkan. Dan mau nggak mau ya terpaksa mendukung Coach PK dan timnya, karena mereka lah yang diberikan tugas untuk menakodai timnas Indonesia. Tapi itu semua menurut gue ya. Nggak tahu kalau menurut kalian gimana. Ya intinya timnas Indonesia milik seluruh rakyat Indonesia lah.